Ketua KPK dan kelembagaan terkait akan menjadi satu kesatuan terhadap hasil pertambangan diakses tentang semua tata kelolanya. Mari kita saksikan cuplikan sedikit implement tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati, pertama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Setio Budianto, Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni, staf ahli Kementerian Keuangan Bapak Agus Rofiuddin, Bapak Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bapak Tri Winarno, Bapak Irjen Kementerian Perhubungan Pak Arief Toha, staf ahli Kementerian Perindustrian Bapak Adi Rohmanti, PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan Bapak Tommy Andana, Sekretaris Menteri dari BKPM Bapak Heldi Satria, dan teman-teman jurnalis yang kami banggakan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, hari ini KPK menggelar diskusi terkait dengan kajian tata kelola pertambangan. Beberapa poin menjadi hasil dan rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan, sehingga dalam kegiatan hari ini KPK berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait. Oleh karena itu, seperti apa poin-poin kajian dan bagaimana rencana tindak lanjut dari para pemangku kepentingan? Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Pak Ketua, Bapak Setio Budianto, untuk menyampaikan poin-poin kajian dimaksud. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli, kemudian yang mewakili dari kementerian lainnya, rekan-rekan wartawan semua. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Budi, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, ya, melakukan rapat koordinasi tentang masalah rekomendasi terhadap kajian strategis di sektor pertambangan. Nah, tentu banyak hal yang sudah disampaikan, tapi sebagai informasi bahwa kajian yang dilakukan oleh KPK terhadap pertambangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Nah, tentu banyak hal yang sudah dikaji, ya, antara lain masalah perizinan, kemudian pengelolaan, ya, antara lain seperti informasi dan basis data, kemudian tumpang tindih perizinan, kemudian kegiatan penambangan yang tanpa izin, ya, tanpa IUP gitu. Kemudian juga masalah ketidaksinkronan dan disparitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk juga rendahnya pemenuhan kewajiban yang harusnya dipenuhi baik secara keuangan maupun secara administrasi oleh pelaku usaha. Kemudian ada kaitan juga dengan masalah BBM, LPG, ya, dan terakhir adalah disparitas harga antara pasar ekspor dan domestik. Nah, dari kajian yang panjang yang sudah dilakukan, ya, dan sudah diinformasikan, tentu ini menjadi kajian atau temuan, kemudian ditindaklanjuti kajian, dan nantinya akan ada reaksi pengurangan perizinan dari yang sebelumnya 4.877, kemudian turun sampai dengan beberapa tahun dan sampai dengan sekarang sudah banyak terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian dari sistem, ya, dari MODI, kemudian ada MOMI, kemudian integrasi untuk geoportal, ya, dan sistem pembayaran secara PNBP, kemudian ada Simbara, Simponi, dan semuanya. Ini juga merupakan sebuah keberhasilan yang sudah dilakukan oleh KPK bersama dengan stakeholder yang lain. Masih ada beberapa tunggakan PNBP, namun demikian dari tahun kemarin juga semakin bisa ditekan, ya, tunggakan-tunggakan tersebut, dan semakin menyusut gitu.
Kemudian pelaksanaan penerimaan PNBP di sektor energi juga naik signifikan dari yang 9 triliun di tahun 2013 menjadi 2014 menjadi 14 triliun. Harapannya juga semakin tahun ini akan semakin meningkat. Itu beberapa keberhasilannya. Kemudian tentu mengikat juga terhadap kewajiban para pelaku usaha pertambangan. Nah, nanti mungkin teknisnya ini akan disampaikan, ada dari Kementerian Kehutanan, kemudian dari Dirjen Minerba, ya, dan kementerian yang terkait lainnya. Jadi sektor pertambangan ini bukan hanya mengikat kepada satu kementerian saja, tapi banyak melibatkan irisan-irisan dengan kementerian yang lain, ya, sehingga diharapkan dengan pertemuan, dengan kegiatan rapat koordinasi ini ada integrasi yang akan lebih bagus, gitu ya. Tidak ada lagi yang bersifat sektoral, semuanya nanti bisa dilakukan secara sinergi antara kementerian dan tentunya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, nanti tentu silahkan bisa ditanyakan langsung atau mungkin dari Pak Menteri atau yang mewakili Pak Menteri. Tadi hadir dari Kementerian Keuangan, Wamen, Pak Anggito, kemudian dari Menteri SDM ada Wakil Menteri Pak Tanjung, gitu. Tapi karena ada kegiatan beliau mewakilkan kepada pejabat eselon satunya. Demikian saya kembalikan, Mas Budi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Keberhasilan perbaikan tata kelola pertambangan tentu butuh upaya kolektif, sehingga dalam kesempatan kali ini sudah hadir dari para pemangku kepentingan terkait, kemudian bagaimana rencana tindak lanjut atau reaksi dari hasil kajian tersebut, kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan. Terima kasih. Siang hari ini saya sangat bergembira, berbahagia karena dapat menghadiri undangan Bapak Ketua KPK beserta para wakil ketua yang juga tadi hadir di ruang rapat di atas. Saya diberikan amanah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hutan kita, menjaga kekayaan yang ada di hutan kita. Dan salah satu masalah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama tentu dengan asistensi dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK adalah memadu padankan data tambang yang tidak memiliki PPKH, tambang di kawasan hutan yang tidak memiliki PPKH. Jadi sudah saya sampaikan, basis metodologi penghitungan dan basis datanya harus clear, harus jelas, sehingga nanti sekali lagi ketika kita ingin melakukan penegakan hukum, apakah itu dengan denda, PNBP, atau dengan penegakan hukum, ya, basisnya menjadi jelas. Jadi sekali lagi dengan pertemuan ini memotivasi kami untuk bekerja lebih giat, lebih baik, melakukan apa yang kami sebut sebagai forest governance, tata kelola kehutanan kita yang berorientasi untuk pertama tentu menjaga kelestarian hutan, kedua pembangunan yang berkelanjutan, yang ketiga tentu memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih teman-teman KPK, Bapak Ketua, berharap nanti kami akan bekerja lebih intens lagi untuk bahkan tidak hanya soal pertambangan ini, ya, tapi sektor perizinan lain yang ada di kehutanan kami nanti mohon asistensi dari KPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Berikutnya dari Kementerian ESDM, Bapak Dirjen Minerba, Pak Tri Winarno. Terima kasih atas waktunya, Pak Ketua, Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Hari ini betul-betul luar biasa, KPK terus mengawal. Kami terus-terusan, terus-menerus, seperti sampaikan Pak Ketua tadi, bahwa kita sebetulnya berjalan penertiban perizinan, kita mulai dari 2009 sampai dengan 2018, di mana kita melakukan akselerasi perizinan dari awalnya 12.500-an, menjadi saat ini perizinan hanya 4.250. Artinya apa? Artinya penertiban yang kita lakukan berbarengan dengan Korsup KPK dan Deputi Pencegahan betul-betul kita lakukan dan kita jalankan sampai akhirnya kita mengeluarkan suatu sistem informasi yaitu berupa
Minerbawan Data Indonesia dan Minerbawan Map Indonesia. Ini betul-betul terima kasih KPK terus mengawal terhadap hal ini. Setelah itu kemudian kita maju ke depan, kita melakukan perbaikan tata kelola dengan menggunakan EPNBP. Dulu perusahaan tambang apabila akan melakukan penjualan hanya menjual saja melalui simponi langsung dengan mencantumkan berapa produksi dan lain sebagainya, tetapi kualitas dan lain sebagainya tidak. Jadi pada akhirnya kita menggunakan EPNBP mulai tahun 2019 efektif,